Sahabat sehat, saya akan sharing satu topik berjudul mengapa kita harus mengadakan reformasi kesehatan. Yang pertama, sahabat sehat, demi hidup untuk kemuliaan Allah dan sesama manusia. Dalam hidup ini, pertanyaan terpenting yang harus kita ajukan adalah bagaimana saya bisa menggunakan tenaga dan kemampuan saya untuk menghasilkan manfaat yang besar bagi kemuliaan Allah dan kebaikan sesama manusia. Hidup hanya bernilai jika dipakai untuk tujuan itu. Tugas utama kita kepada Allah dan sesama adalah untuk mengembangkan diri kita dan menjadi berkat. Allah memberi kita akal dan kemampuan berpikir. Itu harus dilatih dan dipakai dengan baik supaya kita bisa melakukan banyak kebaikan. Kita juga harus menjaga tubuh dan pikiran agar tetap kuat. Jika kita merusak atau melemahkan tubuh dan pikiran, kita sendiri akan menanggung akibatnya. Yang kedua, sahabat sehat, memilih hidup atau mati. Setiap orang bisa memilih arah hidupnya. Jika memilih yang benar, ia akan membangun karakter yang luhur, bertumbuh dalam pengetahuan, kebijaksanaan, dan kebajikan. Kemampuannya akan makin kuat. Tetapi jika kemampuannya tidak dipakai atau dipakai untuk hal yang salah, maka itu akan melemah. Kebiasaan buruk, kurang pengendalian diri, dan kurang dukungan moral. Kurang pengendalian diri dan kurang dukungan moral adalah masalah yang besar bagi kita saat ini. Ini akan membuat kehidupan kita semakin merosot. Akhirnya, kita akan melanggar hukum Allah dan bahkan hukum kesehatan. Nafsu menguasai diri kita. Hidupnya akan rusak oleh penyakit dan bahkan dapat terjadi kematian dini. Banyak orang yang sebenarnya bisa menjadi berkat tetapi gagal karena tidak menjaga hidupnya. Yang berikutnya, yang ketiga, sahabat sehat, carilah kesempurnaan. Allah ingin kita mencapai standar hidup yang tinggi melalui anugerah Kristus. Kita dipanggil untuk membuat pilihan yang benar, menurut kepada Allah berdasarkan prinsip kasih-Nya, dan memulihkan tubuh serta jiwa kita. Prinsip kehidupan itu sudah Allah nyatakan dalam firman-Nya dan di alam ciptaannya. Kita harus mempelajarinya dan menaatinya. Yang berikutnya, yang keempat, sahabat sehat, tubuh kita adalah milik Allah. Ini yang perlu kita sadari. Semua organ tubuh kita adalah milik kepunyaan Allah. Karena Ia menciptakan kita, Ia menebus kita lewat Yesus Kristus. Jadi, jangan salah menggunakan tubuh kita. Karena ketika kita gagal memelihara tubuh kita, menggunakan tubuh kita dengan salah, maka kita sama seperti tidak menghormati Allah. Yang kelima, sahabat sehat, masalah penurutan. Banyak orang belum menyadari bahwa kita wajib mempersembahkan tubuh yang sehat dan bersih kepada Allah. Allah sudah menetapkan hukum-hukum kesehatan. Jika hukum itu ditaati, kita bisa terhindar dari banyak penyakit dan kematian dini. Seringkali kita tidak menerima berkat Tuhan sepenuhnya karena kita mengabaikan terang tentang hukum kesehatan. Allah adalah pencipta hukum moral dan hukum fisik. Hukum itu tertulis dalam setiap saraf kita. Hukum itu tertulis dalam setiap otot kita, bahkan di setiap sel otak kita. Tubuh manusia seumpama mesin yang hidup dengan luar biasa. Jika kita bekerja sama dengan Allah dan menaati hukum-Nya, Ia berjanji akan memelihara kesehatan kita. Melanggar hukum kesehatan sama seriusnya dengan melanggar 10 hukum. Keduanya adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Yang keenam, sahabat sehat, ini adalah peringatan zaman akhir.
Yesus mengingatkan kita bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali, keadaan dunia akan seperti zaman Nuh. Orang akan makan dan minum berlebihan, hidup hanya untuk kesenangan, dikuasai oleh hawa nafsu, moral menjadi rusak. Itulah yang terjadi sekarang ini. Karena itu, sahabat sehat, menjaga tubuh agar tetap sehat harus menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Kita tidak bisa memuliakan Allah dengan tubuh yang rusak karena kebiasaan yang buruk. Yang ketujuh, sahabat sehat, hukum Allah adalah hukum Allah. Hukum alam adalah hukum Allah. Karena hukum alam adalah hukum Allah, maka kita harus mempelajarinya. Kita harus mentaati semua tuntutannya. Dan kita harus patuh terhadap hukum itu. Karena ketika kita mengabaikannya, maka itu adalah dosa. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 15, 19 dan 20, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kamu bukan milik kamu sendiri. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita sudah dibeli oleh Yesus Kristus. Kita tidak bebas memperlakukan sesuka hati kita tubuh ini. Jika seseorang benar-benar telah bertobat, maka ia akan menghargai hukum kesehatan, menghindari kebiasaan buruk yang merusak kesehatan, bertanggung jawab atas tubuhnya. Dan yang terpenting adalah pertanyaan yang harus kita jawab, bagaimana saya memperlakukan tubuh yang Allah percayakan kepada saya? Sahabat sehat yang diberkati oleh Tuhan, kesimpulannya adalah reformasi itu berarti memilih hidup yang sesuai dengan hukum Allah, menjaga tubuh dan pikiran, mengendalikan hawa nafsu, dan hidup dengan disiplin, memuliakan Allah dengan kesehatan jasmani dan rohani. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka menjaga kesehatan bukan pilihan tambahan, itu adalah tanggung jawab rohani. Tuhan memberkati sahabat sehat semuanya.